عشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحبابي قلبي دواؤه. Karena Nabi melewati susah yang mungkin seseorang dari kita kalau melewati susah tersebut tidak akan sanggup. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita masih bersama Said Muhammad, Maula Edit bin Jin dan gimana Habib sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan seperti biasa di halaqah kita masih membahas dan menteladani dan belajar bersama untuk menghayati hikayah daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk topik kali ini kita akan membahas tentang hijrah. Iya, sebenarnya apakah esensi hijrah itu, Bib? Esensi apa artinya? Esensi ini kayak pengertian. Pengertian hijrah ini seperti yang Nabi katakan di dalam hadis. Nabi bilang, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ini kok beda gini suaranya? Nah ini. Bagus. Udah ajib gak? Nah Ajib, udah pas ya. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seseorang yang berhijrah itu adalah seseorang yang berhijrah dari apa yang Allah larang. Berhijrah ini artinya seperti pergi, meninggalkan. Meninggal. Itu. Bukan meninggalkan. Iya. Nah, itu pemahaman hijrah. Dan al-muslim, Nabi juga berkata hadis yang sama. Al-muhajir man hajara ma'anallahu anhu wal muslim man salam al-muslimun man salam al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Man salima atau man salama? Man salam al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim itu yang Islam, dia adalah orang yang menyelamatkan orang muslim dari lisannya dan tangannya. Apa artinya? Dia tidak tidak menyakiti mereka dengan lisan maupun dengan tangan, tidak mengganggu mereka. Itulah orang muslim. Dan hijrah yang kita bahas sekarang ini adalah tentang hijrah yang artinya perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah yang dahulu. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, Nabi bersabda, la hijrah ba'dal fatah. Tiada hijrah setelah fatah. Maksudnya fatah ini fatah Mekah. Karena ketika Nabi sampai ke Madinah, terus Mekah ini sudah dibuka, Mekah sudah menjadi tempat kembali orang-orang Islam, maka tidak ada yang pergi dari Mekah. Untuk apa? Pertama, orang-orang pergi dari Mekah karena kezaliman yang terdapat di kota tersebut daripada kafir Quraisy. Tapi ketika sudah menjadi tempat bahkan pusat orang-orang Islam, untuk apa hijrah lagi? Jadi Nabi bilang begitu, tidak ada hijrah setelah Fatah Mekah. Nah, jadi yang dimaksud hijrah di sini perginya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nggak mau bahas tentang hijrah secara bahasa gitu. Secara bahasa. Secara bahasa itu hijrah itu artinya pergi. Safar, hijrah sama artinya. Berpindah gitu ya. Hajara yuhajir. Tamam. Atas dasar apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pindah ke Madinah? Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah sebagaimana yang kita sebutkan di halaman yang sebelum ini. Sebabnya yang pertama adalah keberadaan orang-orang yang beriman dengan Nabi di kota Madinah, dan juga mereka ingin dan semangat untuk mengambil dakwah Nabi, membantu Nabi di dalam menyebarkan agama Islam ke semua penjuru dunia. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena orang-orang kafir ingin mengeluarkan Nabi dari kota Mekah, biar selesai, tidak ada urusan, tidak ada masalah lagi dengan Muhammad. Mereka bilang begitu. Di saat tersebut, setelah Nabi menyuruh para sahabatnya seperti Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain Nabi suruh untuk hijrah sebelum Nabi, dan mereka pun pergi. Nabi Muhammad SAW di akhir bulan Safar, sebelum pergi, Nabi menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat tersebut, kaum kufar di suatu malam, orang-orang kafir sedang berkumpul. Pada bulan Safar? Iya. Di bulan tersebut, orang-orang kafir sedang mengumpul di suatu tempat yang bernama Darun Nadwa. Darun Nadwa. Di tempat tersebut, mereka ingin membahas bagaimana nanti kita menjauhkan Muhammad dari kita agar tidak mengganggu kita dan kami bisa bebas darinya, gitu ibaratnya. Sampai
Di saat tersebut datang satu orang yang tua dari tampangnya dia, pakaiannya seakan-akan dari kota Najd, dari negara Najd. Dibilangnya Syekh Najd di kitab sirah, di kitab sejarah. Nah, itu beliau dia itu siapa? Ini dia adalah iblis. Nyamar. Pakai pakaian Syekh Najd datang ke perkumpulan tersebut. Ketika sampai ke pintu, dikatakan siapa di pintu? Dia bilang tidaklah kecuali seorang kakek-kakek yang ingin mendengarkan apa yang kalian bahas dan mungkin bisa membantu kalian. Maka mereka berkata, biarkanlah dia masuk. Dia pun masuk. Ketika masuk, mulailah orang-orang kufar yang dipimpin dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Nadhr bin Harith. Mereka itu membahas tentang bagaimana menjauhkan Nabi Muhammad dari Mekah. Sampai Abul Aswad, salah satu orang dari orang-orang kafir, berkata, bagaimana menurut kalian kalau kalau Muhammad ini kita penjarakan? Lalu Abul Aswad berkata, bagaimana kalau kita menjauhkan Nabi dan mengeluarkannya dari kota Mekah? Dan setelah itu kita akan bebas darinya. Lalu Syekh Najd ini, iblis, dia pintar. Dia bilang apa? Jangan, itu bahaya. Kenapa? Karena Muhammad ini memiliki bahasa Arab yang fasih dan juga mantik dan ilmu balaghah, dan pasti semua orang akan mendengarkannya. Orang di luar Mekah akan mendengarkan perkataannya, dan justru mereka akan datang mengalahkan kalian. Maka mereka pun berkata, kalau gitu kita cari pemikiran yang lain, ide yang lain lagi. Berkata Abul Bahtari, dia bilang, bagaimana menurut kalian kalau Muhammad ini kita penjarakan? Biar sebagaimana orang-orang yang dahulu berkata syair, kita penjarakan sampai mereka mati, meninggal. Lalu iblis bilang, yang nyamar dengan jadi Syekh Najd, dia bilang, jangan. Kenapa? Karena pasti kabar akan sampai ke teman-temannya. Dan apabila sampai, teman-temannya bakal datang menolongnya dan akan melawan kita. Sampai akhirnya semua bingung. Iblis bingung, mikir idenya gimana, cara taktik untuk mengalahkan Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Jahal dapat ide yang ngalahin idenya iblis, idenya orang-orang besar di zaman tersebut daripada orang-orang kafir, orang yang dikedepankan oleh kaum kafir, kafir Quraisy. Dia bilang, Syekhnya orang kafir, Abu Jahal, Fir'aun ummahnya Nabi Muhammad. Abu Jahal bilang, mendingan kita kumpulkan dari setiap suku satu orang, sampai ketika mereka semua berkumpul, mereka memukul Nabi dengan satu pukulan dan membunuhnya, lalu kita bayar dia dan kita akan pergi. Dan suku Nabi tidak akan bisa mengalahkan kita karena kita ramai banyak. Mereka berkata, ya udah kalau begitu. Maka mereka pun berkumpul di pagi hari sebelum subuh. Mereka berkumpul di sekeliling rumah Nabi. Dan Nabi Muhammad di dalam rumah bersama dengan Sayyidina Ali. Lalu Nabi bangun dari tempat tidurnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW berhijrah. Allah berfirman, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk hijrah dari Madinah ke Mekah. Saat itu juga Nabi Muhammad SAW bangun dan beranjak dari tempatnya, dan Nabi mengetahui di sekelilingnya terdapat orang-orang kafir. Ketika Nabi ingin keluar, Nabi menyuruh Sayyidina Ali untuk tidur di tempat Nabi, dan Nabi menutupi Sayyidina Ali dengan selimutnya. Sayyidina Ali dengan kejantanannya, dengan keberaniannya, dan dahulu Sayyidina Ali termasuk orang yang paling berani daripada pemuda. Sayyidina Ali saat tersebut masih muda. Sayyidina Ali Nabi tutupi dengan selimut Nabi, selimut yang berwarna hijau. Sayyidina Ali tidur di dalam selimut. Sayyidina Ali nggak mikirin kalau misalkan ditusuk atau dibunuh di dalam selimut, bodo amat. Yang penting saya dengerin apa yang Nabi suruh. Imtithal al-amr. Sampai Nabi Muhammad SAW ketika ingin keluar, turun surat Yasin. Yasin al-Qur'an al-Hakim innaka laminal mursalin. Sampai perkataan Allah, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshaynahum fahum la yubsirun. Dan di ayat yang lain, waja'alna min baini aydihim suddan. Artinya apa? Kami menjadikan di hadapan mereka dan di sekeliling mereka batas. Jadi mereka tidak bisa melihat. Subhanallah. Kami tutupi mata mereka, maka mereka pun tidak bisa melihat.
saat tersebut Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dan melihat orang kafir seakan-akan mereka ngantuk. Allah menutup pandangan mereka. Lalu Nabi mengambil pasir dan meletakkan di atas kepala setiap orang daripada orang-orang yang mengumpuli mereka. Lalu Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi sampai, wahai Abu Bakar, ayo bangun, lekaslah kita pergi. Sayyidina Abu Bakar berkata, asuhba ya Rasulullah, apakah mendampingi sekarang ya Rasulullah untuk hijrah? Nabi berkata iya. Lalu Sayyidina Abu Bakar senang, langsung pergi. Kan dari dulu dia berharap. Dari dulu sudah berharap. Pergi karena Nabi tidak ingin diketahui orang kafir. Jadi di malam tersebut, di saat tersebut Nabi pergi melewati jarak yang lebih jauh. Pergi dari Mekah jauhnya sekitar 5 mil ke Gua Thur. Itu arahnya ke arah Yaman. Jadi muter gitu jalannya. Nah, ketika Nabi sampai di gua tersebut, Nabi masuk ke gua tersebut. Sebelum Nabi masuk ke gua tersebut, ada cerita yang paling yang termasuk cerita yang anak suka. Jadi ketika Nabi pengen masuk, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang, ya Rasulullah, demi Allah, engkau tidak akan masuk kecuali setelah aku masuk dan memeriksa ada apa di dalam. Sayyidina Abu Bakar masuk ke gua tersebut dan melihat terdapat lubang. Sayyidina Abu Bakar takut ini mungkin ada ular atau kalajengking. Sayyidina Abu Bakar merobek-robek baju yang ia pakai untuk menutupi itu semua. Ditutupi sama Sayyidina Abu Bakar satu persatu sampai sisa satu lubang. Sayyidina Abu Bakar bingung. Lalu ia tidak menemukan apapun. Dia menyelonjorkan kakinya dan menutup lubang tersebut dengan kakinya. Demi Nabi Muhammad. Lalu beliau berkata, masuklah wahai Rasulullah. Maka Nabi masuk dan duduk bersama Sayyidina Abu Bakar. Lalu karena Nabi lelah, Nabi tidur. Tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Dan kaki Sayyidina Abu Bakar sedang menutupi lubang yang sisa satu tersebut. Akhirnya kebetulan ularnya ini dikatakan oleh ahli sejarah kalau ularnya ini ingin melihat Nabi. Tapi di ngelihat Sayyidina Abu Bakar nutupin kakinya, akhirnya Sayyidina Abu Bakar justru malah yang digigit. Dan Sayyidina Abu Bakar digigit lebih dari sekali. Bahkan lebih dari 3 kali, 4 kali, berkali-kali. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar sabar di saat tersebut. Demi apa? Agar tidak membangunkan Nabi. Agar Nabi tetap tenang. Dan beginilah harusnya setiap orang mukmin. Maksudnya apa? Ketika kita merasa Nabi Muhammad sedih kalau kita bermaksiat. Kalau kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan dan syariat. Kita harus tahu kalau Nabi setiap kita melakukan hal tersebut Nabi sedih, maka haruslah kita menahan rasa sakit kita ataupun kita butuh melakukan tersebut, kita jauhin demi apa? Demi membuat Nabi Muhammad SAW tetap tenang, Nabi Muhammad SAW tetap bahagia dengan apa yang kita lakukan. Dan juga ketika saat tersebut Sayyidina Abu Bakar karena nggak kuat netes, menahan rasa sakit. Dia nggak sadar netes, ternyata tetesannya mengenai Nabi Muhammad yang tidur di pahanya. Lalu Nabi bangun. Nabi berkata, ada apa denganmu ya Abu Bakar? Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kaki saya digigit oleh ular dan racunnya sampai ke kaki saya. Lalu Nabi meludahi kaki tersebut dan sembuh seakan-akan tidak ada apa-apa. Dan di saat tersebut, setelah itu orang kafir bingung. Ketika mereka bangun, mereka lihat ada pasir. Kemana Muhammad? Dia pasti telah menggunakan sihir atau apapun lah untuk menjauh dari kami. Kita sekarang semua harus berpencar mencarinya. Mereka pun berpencar mencari Nabi. Sampai ada suatu kaum dari mereka, beberapa orang sampai ke Gua Thur tersebut. Ketika mereka ingin masuk ke gua tersebut, Allah mewahyukan dan mengutus laba-laba dan juga burung merpati atau burung dara untuk membuat sarang di tempat tersebut. Jadi di depan pintu masuk gua terdapat jaring laba-laba dan juga burung yang membuat sangkar rumah. Itu untuk apa? Allah melakukan itu untuk menjauhi gangguan orang kafir. Padahal di saat tersebut orang kafir memiliki kekuatan dibandingkan Nabi. Nabi hanya berdua. Mereka banyak, lebih dari 10 orang, lebih dari 20 orang ingin mengalahkan Nabi. Akan tetapi Allah ingin memperlihatkan kepada mereka kekuasaan Allah dan kekuatan Allah. Maka Allah jauhkan mereka hanya dengan laba-laba. Sarang laba-laba yang hanyalah lemah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Sarang yang paling lemah, rumah yang paling lemah, rumah laba-laba. Seperti yang dikatakan Al-Imam Busiri. Beliau berkata, "Dhunnul hamama wa dhunnul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi." Mereka berkata, orang-orang kafir mengira kalau
burung merpati dan juga laba-laba tidak akan membuat sangkar mereka untuk menjaga Nabi Muhammad. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa min 'alin minal utumi. Kekuasaan Allah, penjagaan Allah, benteng Allah lebih kuat daripada jubah perang dari besi yang tebal dan bahkan dari gunung-gunung yang kuat. Penjagaan Allah lebih kuat dari itu semua. Sampai Sayyidina Abu Bakar di saat tersebut merasa takut. Bukan takut karena dirinya, takut Nabi Muhammad kenapa-napa. Karena kalau Nabi ditangkap sudah selesai Islam. Mungkin akan dibunuh. Akan tetapi di saat tersebut Nabi berkata untuk menguatkan lebih lagi iman Sayyidina Abu Bakar, Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sampai hari ini kita baca ayat tersebut. Terus yang lebih menakjubkan lagi, tidak ada cerita selain cerita ular tadi matuk Nabi. Padahal Nabi 3 hari 3 malam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam gua tersebut. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak menceritakan apa yang terjadi di malam tersebut daripada rahasia-rahasia yang Allah turunkan, daripada semua yang Nabi berikan. Makanya dikatakan orang yang paling pantas menyebutkan perkataan yang disebutkan Ibn Farid adalah Sayyidina Abu Bakar. Apa berkata Ibn Farid? Beliau berkata, walaqad khalautu ma'al habibi wa bainana sirrun araggu minan nasimi idza sara. Aku telah berkhulwah dengan kekasihku dan di antara kami terdapat rahasia yang lebih halus daripada angin sepoi-sepoi apabila berhembus. Sebenarnya ini yang antum ceritakan ini baru mau anak tanyain. Tapi udah dijawab dulu. Seru ya, ceritanya seru gitu kan. 12. Ya Allah. Siap. Terakhir ya nih ya, terakhir ya. Ntar sisanya setengah lagi ya. Iya, berhubung kita udah agak malam ya, jadi kita untuk menuju pertanyaan terakhir. Sebenarnya poin-poin apa gitu ataupun poin yang perlu kita petik dalam hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini? Poin yang harus kita petik dari hijrah ini banyak banget. Karena Nabi melewati susah yang mungkin seseorang dari kita kalau melewati susah tersebut tidak akan sanggup. Setelah Isra Mi'raj, Allah dengan gampang mengangkat Nabi ke langit, tempat yang tidak bisa ditembus Sayyidina Jibril, dan Nabi kembali sebelum kasurnya Nabi menjadi dingin. Masih hangat Nabi kembali ke kasurnya tersebut. Akan tetapi di saat hijrah Allah tidak melakukan hal tersebut, padahal lebih dekat sama Madinah. Kenapa? Agar Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bagaimanapun kesusahan yang mereka rasakan, bagaimanapun bencana yang mereka alami, mereka harus tetap bersabar dan juga kokoh di dalam di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi di dalam gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar merasa seperti yang tadi kita ceritakan. Nabi berkata saat itu Allah ingin membuat mereka tumanina, membuat mereka tenang lebih dari ini. Padahal Nabi merasa ketenangan yang sangatlah agung. Maka Allah membuat salah satu orang dari orang-orang yang mencari mereka setelah melihat kalau Muhammad masuk dan Abu Bakar pasti ini akan hancur sarang laba-laba dan sarang burung ini. Lalu seseorang dari mereka ingin buang air kecil. Ketika mereka ingin buang air kecil, mereka menghadap ke tempat yang di tempat tersebut Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi. Maka Nabi bilang ke Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah sebelumnya Sayyidina Abu Bakar bilang ke Nabi, ya Rasulullah, apabila salah satu orang dari mereka melihat ke arah kakinya apabila mereka melihat ke arah tersebut, mereka langsung melihat kita. Allah ingin memperlihatkan kekuasaan Allah. Allah membuat seorang dari mereka buang air kecil. Saat tersebut Nabi bilang, wahai Abu Bakar, apakah kalau mereka menyadari kita, kalau misalkan mereka sadar ada kita di sini, apakah mereka akan melakukan hal tersebut? Nggak mungkin, karena orang zaman dulu itu di zaman jahiliyah mereka memiliki setiap orang dari mereka memiliki harga diri. Tidak mungkin buang air kecil di depan orang-orang yang lainnya. Menarik banget ceritanya ya sebenarnya. Seperti kita ulang-ulang di beberapa halaqah yang lalu ya. Kalau kita ngobrolin sirah ini enak banget kita ceritanya didengerin enak gitu ya. Adem gitu. Tapi insya Allah kita sambung ke episode berikutnya karena waktunya udah malam ya, nggak enak. Tahu nggak munsidnya malam ini siapa? Nggak tahu ya. Iya, salah satu kerabat Ana juga, tetangga Ana, dia dari kecil udah masya Allah banget munsid gitu. Dengar aja abis ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin.
محمد وسلم عليه وعلى آله. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولا جردت قصدي وحبذا موال أراح القلب منه ولاؤه مرضت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحبابي قلبي دواؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي واجل صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصباح وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. Sallallahu alaihi, masya Allah. Suaranya benar-benar original ya. Masya Allah. Bib, ente tahu nggak Bib siapa ini beliau nih? Belum kenal. Ini baru kenalnya malam ini. Suaranya ajib. Beliau ini tetangga Ana, masya Allah. Kita dari kecil bareng ya, sekolah bareng gitu. Tapi masya Allah, beliau ini dari kecil mondok. Iya, Sat. Dari kecil mondok. Itulah alhamdulillah. Ya cuman kalau masalah jauh mah lebih jauh beliau gitu. Beliau langsung ke Tarim, kalau kita ke Jawa Barat. Saya ke Jawa Barat, dia langsung ke Tarim. Akhirnya alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Udah kenal dari awal apa baru kenal di sini? Sama siapa? Sama Oh udah
Jiron nakit lah, udah dari kecil udah sama dari TK kalau nggak salah ya. Di TK udah bareng. Ah, Oh iya, sebelum kesini antum di mana? terakhir kemarin sebelum saya ke Tarim tuh awal tahun kalau nggak salah. Qasidah. Awal tahun itu masih jadi baca qasidah di situ, setelah itu safar. Masya Allah. Sekarang Oh ya, sempat jadi munsyidnya Habib Quraisy kan ya? Di mana, di Bandung? di Kuningan kali. Nah, ya di Kuningan. Ini di sini niatnya berapa tahun? Kita kalau dari Habib Quraisy itu insya Allah 2 tahun. Itu yang diwajibin 2 tahun. Iya, cuman kalau sudah sampai sini apa kata Habib? Apa kata Sayyidul Habib kalau memang ziyadah Allah alam. Ini udah berapa tahun nih? 1 tahun. Udah 1 tahun. Iya, 1 tahun persis. Tahun kemarin kita Muharram sampai ke sini. Berarti setahun lagi. Insya Allah setahun lagi kalau nggak ada halangan insya Allah. Oh iya, Nah, waktu Masya Allah. Beliau ini 2 tahun, mau 2 tahun di sini, tapi memang dari Indonesia ini udah dibekali gitu. Jadi Masya Allah, 2 tahunnya beliau itu udah ada isinya gitu, bukan? Mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah kalau teman-teman suka dengan video-video kita di YouTube, pastikan auto subscribe, like, share, komen, dan aktifkan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video yang baru dari Santri Adi Official. Salam kreatif, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.